semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal review sebuah buku yang sangat menarik dan ini relate banget dengan kehidupan di zaman sekarang, yaitu buku Selesai Dengan Diri Sendiri. Sebelum kita review bukunya, aku akan jelasin dulu nih sosok penulis dari buku hebat ini. Jadi, penulis buku Selesai Dengan Diri Sendiri adalah Ahmad Rifai Rifan. Ahmad Rifai Rifan adalah seorang penulis kelahiran 1990. Ia sudah memiliki hobi menulis sejak di pertengahan kuliah. Ia mulai menulis di sela-sela kesibukannya. Bahkan saat ia sudah mulai bekerja pun ia tidak berhenti untuk menulis. Suatu hal yang menurut saya menarik sih adalah alasan dia menulis buku. Pernah disebutkan di dalam buku ini juga bahwasannya ia menulis buku sebagai bentuk kontribusinya kepada dunia dalam menyebar kebermanfaatan. Masya Allah sekali ya, karena mumpung-mumpung nih dia itu suka menulis, jadi dia manfaatkan skillnya itu untuk sebagai bentuk kontribusi gitu. Dan saking enjoynya dengan menulis, ia pernah menulis buku hanya dalam waktu 3 hari dan terbukti sampai sekarang ia sudah menulis hampir lebih dari 100 buku dan beberapa di antaranya adalah bestseller. Oke, lanjut ke bukunya, yaitu Selesai Dengan Diri Sendiri. Frase selesai dengan diri sendiri rasanya semakin populer dan makin dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mari kita lihat media sosial kita. Saat orang yang belum selesai dengan diri sendiri masuk ke media sosial, yang terjadi adalah ia membawa vibes negatif dimanapun ia berada. Karena terhadap diri sendiri saja dia belum selesai, hal itu sangat berefek terhadap cara ia berkomunikasi dengan orang lain, cara ia berkomentar, bahasa yang ia gunakan, bahkan cara ia bersikap kepada orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Saat ia berkomunikasi, kalimatnya selalu provokatif atau menyerang postingan orang lain. Ketika ia memposting status, isinya tidak jauh dari keluhan-keluhan, komplain, menyerang pihak lain, membuat iri pihak lain, dan lain sebagainya. Sebagian ahli berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan ciri dari mereka yang belum selesai dengan diri sendiri. Seorang psikolog dari Lighthouse Indonesia mengatakan bahwa orang yang mudah mengeluarkan komentar negatif biasanya menandakan kompensasi atas apa yang tidak ia dapatkan di dalam kehidupannya. Nah, orang-orang seperti itu melemparkan komentar pedas untuk mendongkrak tanda percaya dirinya yang rendah. Dengan menjatuhkan orang lain, ia merasa diri lebih unggul dan lebih baik dari orang yang ia jatuhkannya. Sebenarnya, orang-orang yang seperti itu bermasalah secara psikologis. Maka, selesai dengan diri sendiri bukan semata-mata konsep gagah-gagahan atau mengikuti tren. Namun, selesai dengan diri sendiri ini memberikan kepada kita tentang karakter pribadi yang harus dicapai oleh setiap orang dalam hidupnya. Sebab ada begitu banyak keputusan besar di dalam hidup yang akhirnya dihubungkan dengan fase selesai dengan diri sendiri. Misalnya, jangan menikah sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan menjadi orang tua sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan berani menerima jabatan publik sebelum selesai dengan diri sendiri, dan lain-lain. Oke. Melihat begitu istimewanya mereka yang sudah meraih level selesai dengan diri sendiri, maka saat mencari kekasih, carilah yang sudah selesai dengan diri sendiri. Begitu pula saat mencari sahabat, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Di buku ini akan dibahas tentang parameter dan ikhtiar apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang selesai dengan diri sendiri. Jadi, orang yang telah selesai dengan diri sendiri, dia akan menjadi manusia yang autentik. Sebagaimana di dalam KBBI, autentik artinya itu asli. Autentik itu adalah manusia yang menjadi dirinya sendiri tanpa ada topeng yang menutupinya. Manusia yang selaras antara agamanya dengan duniawinya, dan begitupun sebaliknya gitu. Bagi orang yang selesai dengan diri sendiri, keterbatasan tidak lantas menjadi dalih kemalasan untuknya berkembang, dan ia juga tidak menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Ia menerima
kekurangan itu dengan ridho. Apabila kekurangan itu adalah kekurangan yang bersifatnya bisa diperbaiki, maka ia akan upayakan semaksimal mungkin untuk merubahnya. Tetapi jika kekurangan itu adalah kekurangan yang tidak bisa diubah, apalagi tidak mempengaruhi kualitas diri, maka ia terima dan ia tampilkan apa adanya. Yang kedua adalah berhenti hidup dalam topeng. Banyak orang yang lebih mementingkan persepsi orang lain dibandingkan diri kita yang sebenarnya. Lebih menikmati kata dianggap daripada kata sebenarnya gitu. Jadi lebih menikmati dianggap kaya tapi tiap hari bingung kreditan. Lebih menikmati dianggap sholat padahal ibadah hanya sesekali tapi posting di media sosial seolah-olah sudah beribadah berulang kali. Emang apa untungnya sih kita dianggap demikian? Kaya lah, berilmu lah, bahagialah tanpa menunggu persepsi orang lain. Berhenti hidup dalam bayangan persepsi orang lain tentang kita. Nikmati kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tak perlu menampilkan topeng. Jadilah diri sendiri. Nah, orang yang selesai dengan diri sendiri itu pendidikannya mungkin rendah, tapi wawasannya seluas samudra. Umurnya boleh muda, tapi mimpinya mengangkasa. Penghasilannya mungkin tak seberapa, tetapi mentalnya sangat kaya. Tinggalnya boleh di pelosok desa, tetapi jejaknya mendunia. Hidupnya boleh sederhana, tetapi pengaruhnya dirasakan oleh sebanyak mungkin sesama. Oke. Jadi di sini juga aku akan ngejelasin dampak dari belum selesai dengan diri sendiri. Jadi di buku ini juga dijelaskan bahwasannya ada suatu kisah di mana orang tua itu telah menjadi orang tua, tetapi dirinya itu belum selesai dengan diri sendiri. Jadi begini ceritanya. Pada suatu saat orang tua itu kan punya anak ya tentunya. Jadi anak itu rewel gitu ya. Anak itu rewel, nangislah anak itu. Awalnya si orang tua itu menasehati anaknya, nah jangan nangis gitu ya, ngupahan gitu ya, merepehkan gitu ya. Nah jangan nangis gini. Tetapi makin kesini anaknya itu malah makin kesana gitu, anaknya itu malah makin nangis sedemikian rupa, dan akhirnya si orang tua itu merasa kesal dan ia tiba-tiba saja dengan refleksnya membawa anak itu masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar itu. Lalu beberapa menit kemudian orang tua itu merenung, loh kenapa aku melakukan hal demikian, padahal jadi apa yang mendorong aku untuk melakukan hal demikian, padahal masalah yang dilakukan anak aku itu tidak serumit itu, dan sebenarnya itu adalah masalah yang sepele. Ketika beliau merenungkan, lalu beliau akhirnya mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut terjadi karena beliau belum selesai dengan diri sendiri. Jadi di masa lalunya itu beliau pernah sering, atau bahkan ya, jadi di masa lalunya itu beliau sering dilakukan seperti itu oleh kedua orang tuanya. Jadi ketika anaknya rewel atau demikian, beliau melakukan hal yang sama yang dilakukan orang tuanya terdahulu kepada dia, dan ia lakukan kembali kepada anaknya. Padahal ia menyadari bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat ia tidak mau, atau hal yang sangat ia takuti pada saat zaman dahulu, tetapi kenapa ia lakukan kepada anaknya lagi gitu. Nah itulah dia dampak dari belum selesai dengan diri sendiri. Oke guys, mungkin sekian beberapa poin yang dapat saya ambil dari buku Selesai Dengan Diri Sendiri ini. Menurut saya ini masih banyak sih poin-poin penting yang harus kalian baca. Dan menurut saya ini buku recommended banget, dimulai dari bahasanya yang sangat ringan, terus banyak juga kata-kata yang menyentuh, membuat insya Allah gitu ya hidup kita akan lebih mengupgrade gitu ya, akan terupgrade. Di sini juga dijelaskan tentang apa yang membuatku bahagia, lalu bagaimana cara memilih teman, apa mimpi terbesarku, bagaimana memilih sekolah, bagaimana mempersiapkan diri untuk masa depan, apa kontribusimu untuk dunia, bagaimana membangun kebiasaan baik, dan apa alasan menikah. Jadi di sini itu emang buku-buku tentang dasar-dasar sesuatu yang menuntut kita agar hidup dan kita dapat menentukan tujuan dari hidup kita itu apa sih gitu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.